Ikhwani rahimakumullah, ambillah ibrah. Setiap orang yang memiliki dunia, baik dia soleh maupun toleh, semuanya akan meninggal dan tidak menyisakan dunia untuk dirinya sama sekali, kecuali yang dia infakkan liwajhillah. Kalau tidak, tidak. Ambil aja ibrah yang toleh dulu. Fir'aun memiliki kerajaan yang begitu dahsyat, hancur. Qarun, wa inna mafatihaha, ya, mafatihnya Qarun itu latanu bil usbati, gak bisa itu diangkat sama 7 orang yang kuat-kuat, gak ada, gak kuat. Kuncinya aja, kunci gudang hartanya Qarun, orang yang kuat-kuat, yang perkasa, untuk ngangkat kunci-kuncinya gudangnya nggak kuat. Apa yang dapati Qarun? Ya tajaljal. Qarun sampai sekarang belum meninggal. Dia sekarang ini saat dia ingkar dengan Nabi Musa alaihissalam, saat dia berpesta pora dengan hartanya, dengan semua yang dimilikinya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengazab Qarun dengan membelah bumi, memasukkan dirinya dan semua hartanya ke dalam bumi, ditelan bumi. Kata Habib Umar, sampai sekarang saya sering ingat kata Habib, wa huwa yatajaljal fil ardi hatta ya'ti yaumal qiyamah. Dia terus keliling di dunia tadi ini, hidupnya nggak nikmat di dalam bumi, pindah dari tempat ke tempat yang lain terus sampai nanti di hari kiamat dia tersiksa dalam bumi tadi. Yang hartanya 7 orang, bukan hartanya, kunci gudangnya itu 7 orang yang perkasa, nggak kuat saking banyaknya. Apa yang dapati oleh Qarun? Nggak ada. La syai'. Yang saleh Dzulqarnain, kalau antum biasa baca surat Al-Kahfi, Dzulqarnain itu termasuk salah seorang saleh, memiliki harta ataupun menjadi raja ma bainal masyriqi wal maghrib. Semua, bukan hanya kalau Fir'aun di Mesir, tapi kalau Dzulqarnain memiliki dunia dan seisinya. Itu yang namanya bumi itu di bawah naungan ataupun di bawah tahta Dzulqarnain. Beliau meninggal sekarang, apa yang tersisa dalam dunianya? Gak ada, la syai'. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, kata Nabi Sulaiman. Ya Allah, kasih saya kerajaan yang udah gak ada yang pantas dan gak ada yang bisa memilikinya setelahku. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, mana harta Nabi Sulaiman? Mana dunia Nabi Sulaiman? Adakah dunia Nabi Sulaiman kita rasakan? Dunia fana, semuanya habis dan hancur. Maka gak salah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata bahwa summal gatil, yaitu ketika kita hanya ingin merasakan nikmat di dunia. Rasa ingin ini akan menghancurkan kita. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa kita ini sudah wajib tajarrud. La, kita ini udah nggak boleh yang namanya mahabbah sama dunia. Kenapa kok nggak boleh cinta sama dunia? Ya, Rasulullah sudah menjelaskan, ra'su kulli khati'ah, kepalanya kesalahan, kepalanya perbuatan dosa itu adalah cinta kepada dunia. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa kita ini kalau sama dunia udah nggak usah dicari, nggak usah diributin, karena rezeki itu yang akan alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik, yang bukan punyamu nggak akan sampai kepadamu, yang menjadi milikmu tidak akan sampai kepada orang lain.
Beliau berkata bahwa kalau ada rasa cinta dunia, maka kita akan dicapekkan dengan dua hal. Satu, capek mencari dunia itu. Kedua, capek ke dalam hati menghadapi rasa keinginan hati yang begitu dahsyat. Capek double. Kalau kita pikirannya kepingin nikmat di dunia, satu, capek zahir, cari kerja, cari uang, bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai orang-orang yang imannya nggak ada, imannya kurang, dia tadi ini sampai mencuri, sampai korupsi, sampai yang namanya berjudi, sampai yang namanya membunuh, jadi pembunuh bayaran, sampai yang namanya merampok, sampai yang namanya mencuri harta orang tuanya, sampai yang namanya membunuh orang tuanya, sampai yang namanya membunuh saudaranya hanya karena dunia. Capek, carinya aja capek. Hatinya juga capek, pingin ini, ya Allah muncul model baru lagi, ya Allah muncul model baru lagi, pusing, bingung, sumpek. Baru uangnya cukup buat yang ini, ternyata ini sudah nggak zaman. Baru cukup buat yang sebelah sini, ternyata udah nggak zaman lagi. Udah, wahakala. Terus dunia ini berjalan dan akan menyakitkan hati seseorang dan tidak akan bisa menyampaikan seseorang ke dalam kenikmatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.